Halo Unshakable People, selamat pagi. Wow, luar biasa untuk setiap kita hari ini. Dan saya mau menyapa setiap saudara-saudari yang hari ini berada di Jatinangor. Selamat pagi. Dan saya juga mau menyapa teman-teman yang ada di Unshakable Bali. Selamat pagi. Buat teman-teman yang hari ini sudah bergabung bersama-sama dengan Unshakable Church di YouTube channel, saya mau mengundang setiap teman-teman yang belum mengundang teman-teman yang lain untuk ayo hari ini bersama-sama kita ikut ibadah online bersama-sama. Namun sebelum kita mulai dengan ibadah online kita hari ini, saya mau membacakan beberapa pengumuman kita untuk kegiatan kita di minggu ini. Pengumuman yang pertama akan ada ibadah online minggu depan jam 8 pagi disaksikan di YouTube channel ya di Unshakable Church. Dan pengumuman kita yang kedua ini baru banget buat setiap kita. So pastikan setia Bapak Ibu Saudara-saudari dan yang di Bali juga tentunya pastikan antusias dengan kegiatan ini. Kegiatannya namanya Midweek Devotion. Kegiatan ini di mana kita akan mendengarkan senior pastor kita membagikan hal-hal yang baru setiap hari Rabu jam 7 malam di IG Live. Dan pengumuman kita yang ketiga, Komsel akan tetap dilaksanakan secara online di komsel masing-masing. Dan tentunya untuk doa juga akan dilaksanakan secara online dengan komsel masing-masing. Doa youth setiap hari Sabtu jam 7 pagi dan doa profam komsel masing-masing setiap hari Kamis jam 7 malam. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari, sebelum kita mulai dengan ibadah kita hari ini, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk membuka satu firman Tuhan di 1 Korintus 5 ayatnya yang ke-3a. Firman Tuhan katakan, sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Katakan amin. So Bapak Ibu Saudara-saudari, apapun kondisi kita hari ini, apapun kondisi yang membuat kita hari ini sedang berada di rumah, firman Tuhan katakan yes, mungkin secara badani kita tidak hadir hari ini, tetapi secara rohani pastikan setiap Bapak Ibu Saudara-saudari pagi ini antusias mengikuti ibadah kita. Dan sebelum memulai ibadah kita, mari saya undang setiap Bapak Ibu Saudara-saudari untuk kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa di pagi ini mengucap syukur untuk setiap perlindungan Tuhan terhadap kami, sehingga di tengah-tengah kondisi ini Tuhan, kami masih tetap diberikan kekuatan untuk kami bertahan. Dan pagi ini ketika kami boleh hadir untuk memuliakan dan memuji Engkau, kami percaya kamu memberikan yang terbaik kepada Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari setiap kita sama-sama yang ready katakan amin. Unshakable People, hari ini kita mau menyembah Tuhan. Saya mau mengajak kita semua yang ada di rumah, yang ada di kamar masing-masing, yang sudah ready di depan gadgetnya masing-masing atau laptopnya masing-masing. Saya pengen kita semua mengangkat tangan kita, mengangkat hati kita. Kita mau percaya bahwa Tuhan hadir dimanapun kita berada, mau menyentuh hati kita, mau menyentuh hidup kita. Tuhan terlebih rindu atas hidup kita, saudara. Mari kita sembah Tuhan, mari kita siapkan hati, pikiran kita, mari kita mau tanggalkan semua beban dosa yang merintangi. Thank you Jesus. Katakan syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Syukur Tuhan buat hidup. Syukur buat pemeliharaanmu. Syukur buat segala sesuatu yang telah Engkau berikan Tuhan. Walaupun sedikit, kami puas Tuhan. Kami puas, kami boleh sehat juga hari ini. Kami puas. Thank you Jesus. Give them
because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Yes, God, katakan, give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks, yes, God, grateful heart. Give thanks to the Holy. Yes, God. Yes, God. Because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now, yes, God, say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Mari rasakan Tuhan, of what the Lord has done for us. One more time. And now let the weak say, I am strong. Let the yes, God, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Kami bersyukur, kami bersyukur, Allah yang besar. Kami diperkaya, kami dikuatkan. Thank you, God. Semua karena Kau yang besar, Kau yang besar, Kau yang besar. Yes, God. How great is our God? Sing with me, how
God, and all will see how great is our God. Oh, how great, how great, how great, how great is our God. Sing with me. How great is our God. Oh, we see how great is our God. One more time, how great, how great. Katakan dalam hatimu, how great is our God. How great is our God, and oh, we'll see how great is our God. Name above all name, oh, name above all name. You are worthy of our praise, and my heart I will sing how great is our God. Dengan iman, name above all name, name above all name. You are worthy, yes God, yes God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we see how great is our God. Yes, God. How great is our God. Sing with me, how great is God. Yes, God, and all will see how great is our God. Oh, and all will see how great is our God. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau siap menyembah Tuhan. Amin. Thank you Jesus. Oleh karena pengorbananmu, penebusanmu Tuhan, kami boleh menjalani kehidupan kami sampai hari ini. Kami bersyukur di dalam itu Tuhan. Kami mau angkat tangan kami. Haleluya. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupku, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku.
Yesus Tuhan penebusku, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, maha mulia dan terindahkah Yesus. Thank you God, katakan besar. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupmu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agungkanlah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku, karena Yes God yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, maha mulia dan karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, maha mulia dan terindah, karena kasih-Mu selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, maha mulia dan terindahkah Yesus. Kau mulia, Kau mulia, penebusku. Maha mulia dan terindahkah Yesus. Is offering time. Oke, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memberi yang terbaik buat Tuhan, kita mau melihat salah satu kebenaran firman Tuhan. Kita mau baca di Yohanes 4 ayat 47 sampai dengan 50. Firman Tuhan berkata, ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya.
Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Dan di ayat yang terakhir, kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu ia pergi. So, Bapak Ibu Saudara, cerita ini menggambarkan tentang bagaimana seorang pegawai istana yang anaknya sedang mengalami sakit dan hampir mati. Dia mendengar bahwa Yesus datang ke daerahnya dan dia menemui Yesus. Tetapi Yesus berkata, kalau kamu tidak melihat tanda atau bukti, maka kamu tidak percaya. Akan tapi sekali lagi dia meminta kepada Tuhan, "Tuhan, mari datang sebab anakku hampir mati." Hal ini yang sering sekali kita rasakan di dalam kondisi-kondisi seperti ini. Mungkin kita merasakan sekarang kondisi COVID-19, di mana mungkin kita merasakan bahwa finansial kita mulai berkurang, pekerjaan kita mungkin hari-hari ini sedang mengalami PHK, atau kita mengalami krisis-krisis ekonomi, dan kita datang kepada Tuhan supaya Tuhan memulihkan keadaan kita, Tuhan memulihkan keadaan finansial kita. Dan kita menunggu bukti Tuhan terlebih dahulu. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara, hal poin yang lebih penting adalah ketika kita percaya, maka Tuhan sendirilah yang akan memberikan pembuktiannya terhadap kehidupan kita. Karena di Yohanes 4 ayat 53 yang terakhir, maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itu Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Poin penting Bapak Ibu, yaitu ketika kita berada dalam kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan, tapi kita berusaha untuk percaya, di saat itulah Tuhan menyatakan pembuktiannya di dalam kehidupan kita. Bukan hanya percaya, tapi ketika prajurit itu pergi, di saat itulah Yesus menyembuhkan anaknya yang sakit. Sama Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengalami kondisi yang terjepit, kondisi yang gak mampu kita hadapin, kita percaya dan kita berani melakukan sesuatu, kita berani memberi buat Tuhan. Di saat itulah Tuhan melakukan pembuktian di dalam finansial kita. Tuhan melakukan pembuktian di dalam keuangan kita. So Bapak Ibu Saudara, kuncinya adalah kita percaya, kita berani melakukan, dan di saat itu akan terdapat pembuktian Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita siap untuk memberi buat Tuhan. Buat Bapak Ibu Saudara bisa mentransferkan secara online ke rekening BCA atas nama perpuluhan dan persembahan khusus atas nama Gereja El Shaddai Injil Sepenuh. Dan buat Bapak Ibu Saudara yang punya saldo GoPay dalam jumlah yang banyak juga, Bapak Ibu Saudara bisa men-scan barcode yang sudah tertera di layar Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu Saudara, ketika semua sudah memberi, kita mau berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat kondisi di mana mungkin saat ini kondisi membuat kami sulit Tuhan untuk memberi. Tapi hari ini kami Tuhan mengerti, ketika kami percaya Tuhan, kami berani memberikan yang terbaik buat Tuhan. Karena kami tahu di saat kami percaya dan berani memberi buat Tuhan, di saat itulah Tuhan Engkau melakukan pembuktian di dalam kehidupan kami. Hari ini kami percaya, kami memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, kami memberi dengan sukacita. Haleluya, amin. Karena kasih-Mu selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Kau mulia, Kau mulia, penebusku. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus.
Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih buat pagi hari ini. Kami katakan Engkau baik, Engkau terlalu baik buat hidup kami. Dan hari ini kami berdoa, sebentar lagi kami mau belajar mengenai firman-Mu. Biarkan Engkau berkati hati kami, supaya kami bisa menerima firman-Mu. Setiap unshakable people yang siap menerima firman, katakan amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Masih di bulan April, di mana bulan ini kita masih belajar mengenai pewahyuan atau revelation. Hari ini kita mau belajar suatu pengertian yang baru mengenai pewahyuan. Mari sama-sama kita buka di 1 Korintus 2 ayat 9 dan 10. Dikatakan, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semuanya disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Allah. Pewahyuan atau revelation atau bahasa apokalipso mempunyai arti pernyataan atau penyingkapan. Nah, firman ini bercerita bahwa apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan oleh Tuhan. Tuhan menyediakan, menyingkapkan semua hal ketika kita mengasihi Dia. Ketika kita berpaut kepadanya, ketika kita benar-benar mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Dan Roh Tuhan menyatakan kepada kita mengenai pribadi Allah sendiri. Dan Tuhan tidak pernah menahan dirinya untuk Dia terus mengungkapkan siapa dirinya kepada setiap manusia yang mengasihi Dia. Nah, ada sesuatu yang menarik kalau kita baca di terjemahan bahasa Inggrisnya. Dikatakan seperti ini, but just as it is written, things that no eye has seen, or ear heard, or mind imagined, are the things God has prepared for who love Him. God has revealed this to us by the Spirit, for the Spirit searches all things, even the deep things of the God. Jadi firman katakan Tuhan sudah mempersiapkan, sudah memprepare, sudah mempersiapkan, sudah menyediakan semuanya bagi hidup kita. Seperti ibarat seperti ini, Tuhan itu sudah menyediakan ikan-ikan di lautan, Tuhan sudah menyediakan buah-buah di hutan, pohon-pohon di hutan, Tuhan sudah menyediakan barang-barang tambang. Saya seorang geologi, saya mengerti bahwa semuanya sudah tersedia di alam ini. Semuanya itu sudah tersedia di muka bumi ini. Tuhan sudah menyediakan banyak hal. Bahkan saya berpikir bahwa itu jauh sebelum kita ada. Tuhan sudah menyediakan sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita bayangkan sebelumnya, tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar. Tuhan sudah menyediakan semuanya di atas muka bumi ini. Tuhan selalu ingin mengungkapkan dirinya. Tuhan selalu ingin menyingkapkan dirinya. Bahkan sesuatu dikatakan even the deep things of the God. Bahkan Tuhan ingin menyingkapkan lebih dalam mengenai dirinya. Sesuatu yang lebih lagi mengenai dirinya. Dan sesuatu yang menarik juga bahwa Tuhan itu memberikan kemampuan bagi manusia. Untuk apa? Untuk menangkap. Jadi saya tadi cerita bahwa Tuhan menyediakan ikan-ikan di laut, Tuhan menyediakan pohon, buah-buahan yang sangat bervariasi di tengah muka bumi ini. Tuhan menyediakan barang-barang tambang yang sangat bernilai di atas muka bumi. Dan Tuhan memberikan kemampuan bagi manusia untuk apa? Untuk mulai mengambil, untuk mulai menangkap, untuk mulai mempergunakan ikan-ikan di laut, untuk mulai mempergunakan jenis-jenis pohon, bisa menjadi obat, bisa menjadi makanan. Tuhan juga, manusia juga bisa mulai mempergunakan barang-barang tambang yang bernilai.
Jadi Tuhan memberikan kemampuan bagi setiap manusia untuk menangkap, mempergunakan apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Jadi manusia mempunyai kemampuan untuk memanfaatkan itu semua. Nah, saya percaya sebagai pribadi yang Bapak Ibu hari ini sudah percaya Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan kita mempunyai tugas untuk menangkap. Kita mempunyai tugas untuk menangkap, seperti dikatakan tadi, ketika Tuhan mereveal dirinya, kita bertugas untuk menangkap pewahyuan yang disediakan, ya, yang Tuhan sediakan dengan memakai seluruh bagian dari tubuh kita. Kita punya mata untuk melihat, kita punya telinga untuk mendengar, kita punya hati untuk merasakan, kita punya hidung untuk mencium, membedakan, dan semua itu dikatakan sebagai indera, atau bahasa Inggrisnya dikatakan sense. Jadi Tuhan menganugerahkan indera itu kepada kita, dan kita harus mulai menangkap dengan indera tersebut. Apa sih indera? Mari saya jelaskan. Indera adalah alat-alat pada tubuh manusia yang mempunyai fungsi untuk mengetahui keadaan di luar. Jadi apa yang melekat, indera itu selalu melekat pada tubuh kita, dan dia berfungsi untuk mengetahui seluruh keadaan di luar tubuh kita. Itu indera. Jadi memang indera difungsikan untuk menerima informasi dari luar yang berasal dari luar tubuh kita, dan kita itu informasi tersebut, pesan tersebut mulai masuk dari indera-indera kita. Jadi seluruh indera dalam hidup kita itu berguna untuk menerima, untuk menangkap. Karena apa? Karena indera memiliki sifat yang sensitif, sifat yang peka, sesuai dengan fungsinya masing-masing. Seperti saya cerita, mata itu sensitif sekali dengan cahaya, telinga sensitif sekali atau peka sekali dengan suara-suara, rasa atau kulit kita sensitif sekali dengan rasa panas. Jadi di indera tersebut ada banyak jutaan sel, Bapak Ibu Saudara. Ada banyak jutaan sel saraf yang bekerja sangat sensitif. Dan indera tersebut bertugas apa? Menangkap setiap informasi yang berasal dari luar, menangkap setiap pesan yang berasal dari luar tubuh, dan dia mengirimkan informasi tersebut kemana? Ke otak kita, dan kemudian mengolahnya, dan akhirnya tubuh kita bisa memberikan respon. Tubuh kita bisa memberikan respon. Makanya dengan indera, misalnya mata kita bisa melihat bentuk yang besar kecil, berbagai macam warna, berbagai macam bentuk, segitiga, lingkaran, apapun bentuknya kita bisa bedakan dengan mata kita. Kita bisa merasakan manis, asin, asam, berbagai rasa dengan lidah kita. Kita bisa merasakan suasana panas, dingin, atau berbagai keadaan yang berada di luar tubuh kita dengan indera kulit kita. Kita bisa mendengar suara tinggi, suara rendah, atau suara-suara yang lain. Nah, itu dengan indera telinga kita. Seperti yang sedang viral, saudara, Bapak Ibu Saudara. Mungkin beberapa ada yang tahu mengenai yang sedang viral itu Yani dan Laurel. Pernah ada yang dengar itu? Atau pernah mencoba mendengar? Jadi satu tipe suara yang sama, tetapi ternyata banyak orang mendengar dengan berbeda. Ada yang mendengar Yani dan ada yang mendengar Laurel. Nah, tidak ada yang salah dengan indera kita, tetapi memang tugas dia adalah sangat spesifik dan sangat-sangat peka terhadap keadaan-keadaan di luar tubuh kita. Nah, begitu juga Bapak Ibu Saudara, dengan manusia rohani kita. Kita punya indera-indera rohani yang sensitif. Indera-indera tersebut bertugas mengirimkan pesan.
ya, menangkap informasi, mengirimkan pesan kemana? Ke dalam roh kita. Dan roh kita bersama roh Tuhan yang ada dalam hidup kita, itu akan memberikan respon-respon. Responnya berupa apa? Berupa pengertian yang baru, hikmat yang baru, bahkan pengajaran-pengajaran yang mulai timbul dalam hati kita. Begitulah cara kerja indera-indera rohani kita. Tetapi ironisnya adalah, jadi ada ironisnya Bapak Ibu Saudara. Ironisnya adalah sebagai manusia yang memiliki indera, manusia yang memiliki indera yang Tuhan sudah anugerahkan buat hidup kita, ternyata ada beberapa orang yang inderanya tidak berfungsi dengan seharusnya. Bagaimana mungkin? Mari kita baca Matius 13 ayat 14. Matius 13 ayat 14. Dikatakan seperti ini, maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap. Dikatakan kamu akan mendengar dan mendengar namun kamu tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat namun kamu tidak menanggap. Amin. Yesaya menceritakan bahwa memiliki indera belum tentu berfungsi. Tetapi dikatakan ada yang mendengar tetapi kok bisa tidak menanggap. Ada yang melihat, dikatakan ada yang melihat namun tidak menanggap. Ada yang mendengar namun tidak mengerti. Bagaimana mungkin? Berarti firman ini mengatakan bahwa ada indera yang tidak berfungsi. Dan saya percaya, seperti saya bilang tadi, indera itu akan melakukan respon, tindakan. Maka kalau kita lihat ayat ini, berarti ada orang-orang yang tidak melakukan tindakan atas respon yang dia terima dari indera dirinya. Makanya saya bilang, memiliki indera itu merupakan sebuah pemberian, tetapi memfungsikannya merupakan sebuah penghormatan. Memiliki merupakan sebuah pemberian, memfungsikan merupakan sebuah penghormatan. Jadi apa yang kita miliki, telinga kita yang kita miliki, mata yang kita miliki, indera-indera semua yang kita miliki itu sebuah pemberian, saudara, Bapak Ibu. Itu sebuah anugerah yang Tuhan berikan. Tetapi memfungsikannya sesuai dengan fungsinya masing-masing, itu sebuah penghormatan kita kepada Tuhan yang sudah menganugerahkan itu semua dalam hidup kita. Kalau kita tidak memfungsikannya, berarti kita tidak menghormati pencipta kita. Bagaimana dia sudah menciptakan indera-indera tersebut sesuai dengan fungsinya. Tapi ternyata kita belum memfungsikannya itu secara maksimal. Bahkan kadang-kadang kita lupa memfungsikannya. Sehingga itu bukan sebuah penghormatan kepada Tuhan kita. Nah, saya mau cerita suatu hal, saya mau kita sama-sama mengerti. Ketika saya kuliah, waktu itu di tingkat pertama, di tingkat perkuliahan, biasanya ada kelas dasar, Bapak Ibu Saudara, ada kelas fisika, kelas kimia, kelas-kelas dasar. Betul kan ya? Yang youth mungkin mengerti hal ini, biasanya ada kuliah-kuliah dasar. Nah, kuliah-kuliah dasar itu biasanya ada teori, kelas teori, dan ada kelas praktikum. Benar ya? Nah, saya yakin, karena saya dulu pernah merasakannya juga, bahwa ketika teori, kelas teori, kita enggak mengerti banget. Kita bahkan ada yang bengong, ini maksudnya apa ya? Di kelas teori itu semua diterangkan teorinya, kita enggak ngerti, ini apa ya? Sedikit sekali yang menangkap dan mengerti maksud dari teori yang dosen telah ceritakan panjang lebar. Bahkan itu bisa berlembar-lembar diceritakan. Tetapi ketika masuk praktikum, masuk kelas praktikum, setelah kelas teori, biasanya seminggu kemudian ada kelas praktikum atau beberapa hari kemudian ada kelas praktikum. Biasanya kita akan lebih memahami, oh itu maksud teori tadi. Oh ini maksudnya, oh ini hasilnya, oh ini yang dimaksud reaksi kimia tadi. Ini yang dimaksud teori-teori yang disampaikan oleh dosen tersebut. Kenapa? Itulah kemampuan indera kita.
Ketika kita belajar kimia, dengan ditulis di papan tulis teori tersebut, kita tidak bisa benar-benar membayangkan. Tetapi ketika kita masuk di kelas praktikum, kita bisa menuang sendiri, kita bisa melihat sendiri bagaimana bahan kimia tersebut dicampur. Kita bisa mencium bau kimia-kimia yang terjadi akibat percampuran bahan tersebut, dan kita bisa merasakan reaksinya, bisa panas yang terjadi, bisa dingin. Nah, itulah yang membuat kita bisa lebih memahami teori-teori yang disampaikan dosen tersebut. Dan biasanya itu akan mudah diingat oleh kita ketika kita masuk ke dalam ujian atau UAS atau UTS atau evaluasi. Biasanya itu akan lebih mudah diingat. Karena apa? Karena kita bisa merasakan langsung dengan mata kita, dengan telinga kita, dengan apa yang kita lihat. Nah, hal itulah yang membuat bahwa sebenarnya indera ini punya kemampuan yang luar biasa. Nah, saya juga percaya bahwa ketika kita semua melihat, mendengar, merasakan kebaikan Tuhan, apapun kondisinya, Bapak Ibu, mungkin saat ini kondisinya seperti apa, situasi, kondisi, dan kehidupan kita sehari mungkin sangat berat, namun seringkali kita tidak sadar atau tidak memberikan perhatian lebih kepada apa? Kepada indera-indera yang ada dalam tubuh kita. Padahal waktu itu Tuhan ingin mengajar banyak hal mengenai dirinya. Dia ingin mengungkapkan dirinya, dia ingin menceritakan dirinya. Tapi karena kita situasi, kondisi yang kita lihat, akhirnya kita nggak memberikan perhatian yang lebih. Nah, pentingnya bagi kita untuk merespon itu menandakan indera kita itu berfungsi. Jadi kita ingin memastikan indera kita berfungsi, maka ada respon setelah itu. Ketika mendapatkan informasi, ada respon yang harus kita berikan. Itulah kenapa culture dari Unshakable Church, culture kita, budaya kita, ketika ada orang yang membagikan firman, ketika ada seseorang yang sharing, maka untuk menandakan orang-orang yang hadir di situ mempunyai indera yang baik, ya, indera yang baik, itu adalah kita merespon. Amin. Kita merespon. Anda, Bapak Ibu, saudara-saudara yang di rumah, kalau bisa menangkap sesuatu, respon. Katakan yes, katakan amin, katakan sepakat, katakan benar. Ya, jadi harus direspon. Itulah culture yang kita bangun di Unshakable Church. Nah, oke. Saya mau bicara mengenai lebih lagi masuk ke dalam indera rohani. Bagaimana sih sebenarnya indera itu bekerja? Bagaimana sih indera itu melakukan fungsinya? Nah, setiap indera yang ada dalam tubuh kita memiliki fungsi khusus, ya. Fungsinya itu spesifik, fungsinya itu khusus, dan dia punya sesuatu hal yang sangat sensitif, saya tadi bilang. Jadi dia spesifik dan dia juga sensitif akan sesuatu hal. Dan indera itu menangkap. Jadi dia menangkap setiap informasi, setiap pesan yang ada di sekitar kita. Jadi kalau telinga kita, dia bisa mendengar semua bunyi yang ada di range, di kemampuan dia akan dengar semua bunyinya. Dia tidak bisa memilih. Indera kita belum bisa memilih langsung. Dia menangkap semuanya, dia menerima semuanya. Kemudian dia mengirimkan informasi-informasi tersebut, ya, yang dia tangkap, dia mengirimkan informasi tersebut, kemudian ada sistem yang bekerja untuk mengolah. Yaitu apa? Yaitu pikiran kita, yaitu perasaan kita dan hati kita. Itu akan diolah di sana. Semua informasi yang tadi diolah. Dan akhirnya kita bisa mulai mengenali setiap informasi yang sudah diolah. Oh, ini sebelah sini, oh ini sebelah sini, oh ini begini, oh ini begitu. Jadi setelah dikenali, akhirnya kita akan memberikan respon. Responnya apa? Kita bisa membuat pilihan, saudara. Kita bisa membuat keputusan atas apa yang kita dengar, atas apa yang kita lihat, atas apa yang
informasi yang dari luar tadi. Akhirnya kita bisa menentukan keputusan kita. Kita bisa menjaga hidup kita. Atas apa? Atas setiap keputusan, atas setiap respon yang sudah diolah oleh pikiran kita, oleh perasaan kita, oleh hati kita. Nah, mari kita belajar satu indera saja. Nanti Bapak Ibu bisa lebih kembangkan lagi, mulai merenungkan lagi. Mari kita belajar mengenai lidah atau indera pengecap. Ya, lidah atau indera pengecap. Kita bisa merasakan asam, benar. Kita bisa merasakan manis, ya. Kita bisa merasakan asin, pahit, bahkan gurih, ya, rasa baru katanya dikatakan gurih itu rasa baru. Nah, sel-sel di bagian lidah kita itu, bagian depan, bagian belakang, bagian semuanya itu bisa mendetek. Kenapa? Karena berjuta-juta saraf ada di sana. Nah, si saraf-saraf ini akan mulai mengolah informasi tersebut dan akhirnya kita akan menimbulkan rasa-rasa spesifik dan akhirnya kita bisa mengenali, oh ini namanya asam, oh ini yang namanya pahit, oh ini yang namanya manis, oh ini yang namanya gurih. Jadi setelah diolah oleh otak kita, oleh otak kita, maka kita bisa mengenali. Makanya kita bisa merasakan gula itu manis, benar? Gak ada yang pernah mengatakan gula itu asam atau asin. Tidak, garam itu pasti asin. Atau bisakah mungkin Bapak Ibu, saudara-saudara punya pengalaman mencicipi masakan yang sebelumnya rasa manis tapi kok berubah jadi asam. Oh ternyata makanan itu sudah 3 hari. Berarti lidah kita benar-benar berfungsi, nggak salah. Benar? Jadi dia bisa mengenali, oh ini baru pertama kali dimasak manis, tapi kok sudah 3 hari asam rasanya. Berarti lidah kita benar-benar bisa mengenali, mengenali apa informasi yang masuk ke dalam tubuh kita. Dan setiap informasi atau respon itu membantu kita membuat pilihan-pilihan. Oh saya lebih suka makanan yang manis, oh saya lebih suka makanan yang gurih, saya lebih suka soto yang sedikit asam karena lebih segar. Jadi kita bisa akhirnya membuat keputusan-keputusan, oh saya sepertinya saya ketika misalnya kita datang ke restoran, benar, kita melihat menunya, oh menunya ini enak banget nih, tapi saya suka yang manis. Akhirnya kita bisa membuat keputusan-keputusan atas itu. Jadi kita bisa menjaga hidup kita atas setiap keputusan-keputusan yang kita ambil atas respon dari indera kita. Begitu juga dengan lihat, dengan penglihatan kita. Firman Tuhan katakan di Mazmur 119 ayat 18 dikatakan, Mazmur 119 ayat 8 dikatakan, singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Tauratmu. Daud mengatakan seperti itu, singkapkan mataku Tuhan supaya aku bisa memandang keajaiban-keajaiban dari Tauratmu. Mata berfungsi untuk apa? Bisa mendapatkan arah, tujuan, melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Begitu juga dengan telinga. Ketika kita mendengar, kita bisa menangkap suara Tuhan, kita bisa mendengarkan pengajaran, kita bisa mendengarkan arahan, kita bisa mendengarkan nasihat. Mari kita buka di Amsal 5 ayat 1 sampai 2 dikatakan, Amsal 5 ayat 1 sampai 2 dikatakan, hai anakku perhatikanlah hikmatku, arahkanlah telingamu kepada kepandaian yang kuajarkan. Supaya apa? Supaya engkau berpegang pada kebijaksanaan dan bibirmu memelihara pengetahuan. Jadi mari kita menggunakan telinga kita untuk menangkap suara Tuhan, mendengarkan nasihat, arahan. Begitu juga dengan apa yang kita rasakan. Rasa itu bicara mengenai lonjakan-lonjakan dalam hidup kita, dalam hati ketika Tuhan berbicara, ada impresi-impresi yang mulai muncul dalam hati kita, ada semangat yang mulai muncul ketika Tuhan berbicara di dalam roh kita. Kita bisa merasakan sentuhan-sentuhan roh yang memberikan kita semangat, memberikan kita damai sejahtera, memberikan kita sukacita. Amin. Nah, saya mau cerita juga sebuah pengalaman yang
yang bisa menggambarkan bagaimana indera juga bisa bekerja. Jadi tahun lalu, kalau tidak salah saya tahun lalu di liburan Lebaran saya pergi ke Bali, Bapak Ibu Saudara. Saya menghampiri UC Bali, saya memakai mobil waktu itu, saya pergi ke UC Bali, dan di ferry ada penyeberangan, jadi dari Pulau Jawa ke Pulau Bali kita nyebrang, ada sekitar 45 menit. Nah di kapal ferry itu saya keliling, saya sudah mengantar istri saya untuk duduk, akhirnya saya keliling sendirian. Dan ternyata ada satu spot yang Tuhan ajar. Jadi ada suatu momen bahwa kapal itu menarik jangkar dan mulai menggulungnya. Kemudian Roh Kudus tiba-tiba mengingatkan saya akan sebuah ayat, dikatakan Ibrani 6 ayat 19, dikatakan, Bapak Ibu boleh catat, dikatakan pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Saya langsung mengibaratkan, saya langsung mengolah informasi tersebut, saya coba mengolah, saya olah-olah. Oh ternyata pengharapan itu seperti jangkar yang tertambat di dasar yang kuat. Jadi kapal itu nggak pernah goyang. Hidup kita nggak pernah goyang kalau kita punya pengharapan yang kuat seperti jangkar itu yang tertambat pada dasar yang kuat, pada iman yang benar yaitu Yesus. Sehingga apapun yang kita lalui seperti kapal itu digoyang di tengah-tengah ombak, bahkan mau besar sekalipun, bahkan badai, kalau dia benar-benar tertambat, kalau dia benar-benar punya sauh yang kuat, maka pengharapan itu akan selalu ada. Jadi kita bisa mengolah itu, saya bisa mendengar, merasakan bagaimana jangkar itu ditarik Bapak Ibu Saudara. Dan akhirnya informasi itu saya olah dan masuk ke dalam roh saya, dan akhirnya saya bisa mengambil keputusan. Saya ambil keputusan, saya nggak mau lagi punya pengharapan yang palsu, saya nggak mau lagi punya pengharapan yang sia-sia. Saya mau terus tertambat, saya mau terus memegang firman Tuhan, saya mau terus tertambat sama iman yang benar yaitu Yesus Kristus. Amin. Nah itu gambaran bagaimana firman itu benar-benar mengubah hidup kita. Amin. Nah ketika kita sudah mengolah informasi dan kita memberikan respon, kita harus sebagai orang yang dewasa, kita harus terus melatih panca indera kita. Mari kita buka Ibrani 3 ayat 14, dikatakan seperti ini. Ibrani 3 ayat 14, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk apa? Untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Tetapi makanan yang keras adalah untuk orang-orang yang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Jadi sebagaimana tubuh kita mengalami pertumbuhan Bapak Ibu, begitu juga dengan manusia rohani kita harus mengalami pertumbuhan. Kita harus meningkatkan sensitivitas dari indera-indera kita. Kita harus melatih, harus semakin teliti, harus semakin bijaksana, harus terus meningkatkan semakin lagi supaya panca indera kita atau indera kita itu benar-benar terlatih. Nah, saya membagikan dua hal buat kita semua. Yang pertama, supaya indera kita terlatih, yang pertama use atau pergunakan. Kita harus selalu menggunakan secara terus-menerus setiap indera yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Segala sesuatu, Pastor Jeffrey Rahmat katakan, segala sesuatu yang dibiarkan itu akan cenderung menurun. Segala sesuatu yang dibiarkan itu akan cenderung menurun. Jadi kita harus mulai membiasakan dan terus menggunakan, konsisten menggunakan indera-indera dalam hidup kita. Saya mau kita baca di Daniel 6 ayat 10 dikatakan, Daniel 6 ayat 10 dikatakan, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumah. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya. Seperti apa? Seperti yang biasa dilakukannya. Jadi ada suatu momen, ada surat perintah yang dibuat oleh raja. Tapi Daniel tidak mau
untuk mengikuti hal tersebut. Dia tidak terintimidasi. Karena apa? Karena dia selalu dia seperti biasa melakukannya. Jadi ketika surat itu diberikan dia tidak terintimidasi, tapi dia 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya. Bukan karena surat itu, saudara. Bukan karena surat itu, tapi karena seperti yang biasa dilakukannya. Jadi agar indera kita terlatih, maka kita harus kita harus mempergunakannya sehari-hari. Kita harus membiasakannya untuk terus menggunakannya sehari-hari. Karena balik lagi, sesuatu yang dibiarkan akan cenderung menurun fungsinya. Nah, yang kedua adalah upgrade. Jadi yang pertama use, yang kedua adalah upgrade. Upgrade adalah usaha untuk meningkatkan ketajaman dari setiap indera yang kita punya. Tidak sekedar hanya digunakan Bapak Ibu Saudara, tapi ada sesuatu yang ditambahkan. Bisa waktu, bisa intensitas, apapun kita harus tambahkan. Tidak hanya digunakan sewaktu-waktu atau tidak digunakan sehari-hari, tapi ditambahkan tingkatannya. Harus ada progres, harus ada perubahan yang terjadi. Yesaya 50 ayat 4-5 dikatakan, Yesaya 50 ayat 4-5, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Dikatakan setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Di ayat 5, Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Dikatakan setiap pagi ia mempertajam. Nah, tapi sering pertanyaannya seperti ini. Mungkin ini pertanyaan yang hadir juga di Bapak Ibu Saudara-saudara. Kok bisa ya Bapak itu mendapatkan sesuatu dari firman tersebut? Kok bisa ya abang itu mendapatkan pewahyuan atau pengertian yang begitu dahsyat? Kok bisa ya menangkap firman berbeda? Jawabannya, percaya saja bahwa selain digunakan, dia juga terus mengupgrade dirinya, meningkatkan dirinya, mengasah dirinya, meningkatkan kepekaan sehingga semakin tajam. Jadi tidak ada yang instan Bapak Ibu Saudara. Ketika itu digunakan itu harus di-upgrade. Begitu juga dengan ketika kita menyembah Bapak Ibu. Kita tidak menyembah dengan biasa-biasa saja. Ada rasa haus dan lapar yang dalam hidup kita yang mendorong bagaimana kita terus bisa menyembah kepada Tuhan. Setiap hari harus kita lakukan. Mulai dari 15 menit, lalu kita tambahkan 30 menit, lalu kita tambahkan satu jam. Itulah kenapa di Unshakable Church kita mengenal 1 jam yang kudus Bapak Ibu Saudara. 1 jam yang kudus. Dan mungkin awal-awal kita hanya menyanyi atau kita cuma baca firman, tapi kita harus tingkatkan. Kita harus melakukan dengan penyembahan, kita baca firman, kita mulai berbahasa roh, kita mulai berdoa, dan kita bermeditasi. Jadi semua tidak hanya hal-hal itu saja, tapi kita terus tambahkan. Kita terus tingkatkan, dan saya percaya akan ada kualitas yang semakin dalam. Saya yakin akan ada pewahyuan yang mulai muncul, yang mulai hadir dalam hidup kita. Jadi saudara-saudara, saya sekali lagi saya mau bilang kita perlu menggunakan, kita harus use indera kita dan kita harus upgrade, kita harus tingkatkan indera kita. Sehingga apa? Sehingga kita bisa menangkap setiap pewahyuan yang Tuhan telah sediakan di dalam kehidupan kita, yang Tuhan sudah sediakan di tengah-tengah kita, dan kita bisa membuat keputusan atas hidup kita, dan itu bisa menjaga kita. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi upgrade dan use dan upgrade setiap indera-indera rohani kita. Amin.
Dan akhir kata terakhir Bapak Ibu Saudara sebelum kita tutup, saya mau kita buka di 1 Korintus 9 ayat 26 sampai 27 dikatakan, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan aku menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jadi saya mau bilang, use dan upgrade. Kita latih tubuh kita, kita kuasai seluruhnya supaya apa? Supaya kita semakin hari semakin tajam untuk menerima pewahyuan yang Tuhan telah sediakan buat hidup kita. Amin. Kita mau berdoa. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu, saudara-saudara. Saya mau berdoa. Tuhan, terima kasih buat pengertian yang baru. Terima kasih hari ini kami percaya Tuhan, Engkau sudah menyediakan banyak hal buat hidup kami. Engkau sudah menyediakan banyak hal dan kami percaya Tuhan memberikan kemampuan dalam hidup kami untuk kami menangkap firman-Mu, untuk kami menerima informasi daripada Engkau Tuhan. Dan kami percaya kami mau terus menggunakan indera-indera yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami, dan kami mau terus mengupgrade indera-indera dalam tubuh kami, karena kami percaya kami mau menangkap setiap pewahyuan yang Tuhan sediakan, dan kami atas pewahyuan tersebut kami bisa memberikan keputusan dalam hidup kami. Kami bisa semakin hari semakin tajam, semakin hari semakin dalam dengan Engkau. Mari Tuhan terus singkapkan diri-Mu atas hidup kami, dan kami mau terus menerima informasi, menangkap sesuatu daripada Engkau. Berkati setiap indera-indera rohani dalam tubuh kami, dan kami percaya, kami berdoa di dalam nama Yesus, kami percaya kami mau melatihnya dan kami mau menguasai seluruhnya seperti kata Paulus. Tuhan, terima kasih, berkati setiap indera-indera dalam tubuh kami. Kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Mari saudara kita pakai berdiri semuanya dan terimalah berkat Tuhan. Angkat tangan kita semuanya. Bapakku berdoa Tuhan, diberkati setiap mereka yang mengangkat tangan mereka, dan biarkan damai sejahtera Tuhan menyertai hidup mereka Tuhan hari ini. Diberkati kehidupanmu, diberkati masa depanmu, diberkati orang tuamu, ayahmu, ibumu, diberkati saudara-saudaramu, diberkati suamimu, diberkati istrimu, diberkati setiap pekerjaanmu, setiap usahamu, setiap kuliahmu, setiap hal-hal yang engkau rencanakan, hal-hal yang engkau pikirkan di masa depan. Kiranya Tuhan selalu bersama-sama dengan engkau, diberkati ketika engkau masuk, ketika engkau keluar, diberkati waktu engkau duduk, waktu engkau berjalan. Terima berkat Tuhan yang senantiasa mengangkat, mempromosikan engkau, dan senantiasa ada bersama-sama dengan engkau. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekarang sampai selama-lamanya. Saudaraku, sampai jumpa minggu depan di ibadah online yang sama. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Karena kasih